Nama aku Inesa, umur aku 21 tahun, aku mahasiswa dan agamaku Katolik. Namaku Evnus Alan Baefrata, umurku 22 tahun, aku mahasiswa, agamaku Islam. Dan kita pacaran beda agama selama 1 tahun. 1 tahun ya. Pertanyaan pertama, ceritain awal mula kalian bersama. Kamu aku udah lupa. Kamu aja, kan aku lupa. Awalnya tuh, kamu sebenarnya udah kenal aku duluan belum? Nggak kenal, lihat doang di kampus. Iya, awalnya tuh aku kalau nggak salah, aku ada tugas UTS mata kuliah gitu, terus aku harus nyebar kuesioner. Nah kebetulan aku minta tolong temen aku yang jurusan dia buat nyebarin kuesioner. Ternyata dikasihnya ke Anba gitu. Terus dari situ udah mulai ngechat. Berapa lama? 7 bulan. Iya kan deketnya 7 bulan. Enggak, ngechatnya selama 7 bulan dong. Kita sempat kayak HTS-an itu 7 bulan. Terus baru waktu itu kita ketemuan buat nge-officialin gitu. Kenapa kalian memutuskan untuk pacaran dari sekian banyaknya orang yang seagama? Sebenarnya kalau aku sih nggak pernah ngeliat agama ya. Maksudnya dapat, misalnya aku ketemu sama Mbak dan kebetulan dia Muslim, ya udah itu nggak menjadi masalah buat aku karena nggak begitu ngaruh sih. Aku personal itu nggak begitu ngaruh agama gitu. Dan nggak bisa dibilang juga sih dari sekian banyak orang, tapi kan aku ketemu dia gitu loh. Jadi iya sama Mbak. Kalau aku kenapa ya? Mungkin karena apa ya? Kita nggak bisa tahu kita bakal suka sama siapa, sama sayang sama siapa gitu. Jadi ya udah, aku gas aja terus. Orang tua kalian udah tahu belum kalau kalian pacaran? Tahu. Udah tahu. Bagaimana reaksi dan pendapat orang tua kalian tentang hubungan kalian? Kalau aku sih sebenarnya bisa bahkan orang tua aku tuh sebenarnya beda agama. Papaku Katolik, mamaku Buddha. Cuman mamaku sendiri emang nggak religius, jadi nggak pernah punya masalah. Cuman kalau misal aku sama Anda, walaupun mamaku nih kayak beda agama, tapi bisa dibilang pikirannya masih old fashion gitu lah, masih tradisional gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh nggak ditentang sih, tapi lebih ditanya emang yakin mau pacaran beda agama gitu. Cuman emang butuh waktu yang agak lama buat aku ngeyakinin. Dan akhirnya sebenarnya nggak 100% setuju sih, cuman sekarang lebih kayak ya udah nih hidup kamu yang ngejalanin, mama nggak bisa 100% ikut campur, jadi sebenarnya dibiarin sih. Cuman mungkin nggak 100% setuju gitu aku sama Anda. Aku juga tadinya mama papaku beda agama. Papaku Protestan, cuman udah masuk, udah mualaf. Cuman tapi emang karena ini sih, kalau dari keluarga aku sendiri emang ya bebas sih kalau mau pacaran gitu-gitu, rock and roll lah. Yang penting nggak macam-macam. Padahal mah macam-macam. Tolong deh. Nggak apa, nggak. Biasa. Oke, gitu. Udah gede. Dulu kan kalian tadi bilang kalian udah ngasih tahu ya, orang tua kalian udah tahu. Nah, dulu sebelum kalian ngasih tahu, pernah nggak sih kepikiran kalau orang tua kalian akan kecewa kalau tahu kalian akan beda agama? Sebenarnya kan aku sama Anda tuh deket 7 bulan. Itu dikarenakan butuh waktu yang lama buat aku. Aku tuh mikir sebenarnya gimana sih cara yakinin mama sama papaku kalau misalnya aku pacaran beda agama gitu. Cuman akhirnya setelah 7 bulan aku pikir ya aku sayang sama dia, ya aku harus bisa ngakinin mereka gitu. Dan sejauh ini ya lumayan berhasil sih. Iya 7 bulan nih anjing emang. Ditembak nggak mau. Pernah kepikiran nggak? Enggak, maksudnya kayak orang tua lo bakal kecewa? Enggak sih. Mereka kalau masalah urusan percintaanku mungkin mereka nggak musik lah. Mau aku gimana. Kalian pernah nggak kepikiran ujungnya akan kayak gimana? Bukan kepikiran sih, kita udah sama-sama tahu ya kayak gimana. Iya, dia ini masuk Islam ntar. Gak mau tahu ya?
Sebenarnya Harus, kita iya. Dia masuk Islam banyak ntar yang ngincer banget. Jadi aja gitu. Oke, pernah nggak kepikiran? sebenarnya kita tuh punya silent agreement kayak gimana sih akhirnya gitu. Cuman kita nggak pernah ngebahas sih awalnya. Tapi kita udah sama-sama tahu kalau misalnya emang Iya, iya gitu. gitu. Bakal nggak jauh lah gitu. Cuman maksudnya ya selama masih bisa ya udah lanjut aja sih gitu. Kalau aku nggak peduli sih mau ujungnya gimana ntar. Soalnya aku menjalani hidup dengan spontan aja. Woi. Terus spontan. Oke, tadi kan Ines ya udah mewakili bilang kayak kalian udah tahu lah ini nggak akan jauh gitu. Terus pertanyaannya tentang basicnya kenapa tetap dilanjutin kalau kalian udah mulai aware ini nggak akan jauh? Kalau menurut aku ya, nggak semua pacaran tuh ujungnya harus nikah. Selama pacaran sama dia, yang aku lihat tuh apa yang aku bisa pelajarin dari dia, karakter dia, nggak cuma agama ya. Maksudnya sekarang pun juga aku rasa udah banyak yang aku pelajarin dari Mbak. Dari dia bisa ngerubah aku, bisa ngerubah aku menjadi lebih baik lah gitu. Dan Ke arah muslim lah pokoknya. Bagaimana kita biar dia ini muslim kan? dan itu sebenarnya alasan sama yang aku pakai buat jelasin ke orang tua aku kalau misalnya pacaran tuh ujungnya harus nikah. Yang penting dia bisa ngerubah aku menjadi lebih baik, dan dari pacaran beda agama itu bisa banyak banget aku pelajarin kayak gitu. Kamu? Kalau aku nggak tahu sih kenapa ya. Ya udah pacaran aja gitu pokoknya. Nggak yang harus ngerubah atau gimana. Soalnya lingkungan aku juga apa ya, dari kecil tuh udah pluralis gitu kan. Sebelah keluarga papa tuh apa, karena aku apa seorang Dayak, jadi papa aku tuh Kristen, Protestan, nenek kakek aku masih keharingan gitu-gitu. Jadi udah biasa tumbuh di lingkungan yang udah pluralis, jadi kayak nggak memikirkan tentang agama gitu loh. Apa sih pengalaman yang gak enak yang pernah kalian alami tentang hubungan kalian selama pacaran? Misalnya nggak diomongin orang atau dijudge atau apa? Nggak ada sih ya. Aku ada. Ya gitu. Kalau balik ke Kalimantan nih, ya kadang ada beberapa orang lah yang ngomong, ngapain pacaran sama ini gitu. Kalau gitu aku juga ada berarti. Masa? Iya. Kok kamu gak cerita? Keluarga besar aku kan, ini sebenarnya bukan ke agama sih, tapi lebih keras dan agama juga. Keluarga besar aku kan rata-rata Chinese semua dan rata-rata Kristen lah gitu. Sebenarnya yang tahu aku pacaran itu cuman keluarga inti sama sepupu aku deket, dan mama aku tuh kalau misalnya ditanya sama sepupu aku, sama om aku atau tante gitu, pasti jawabnya Inesa nggak punya pacar. Karena mama aku tahu pasti om sama tante aku itu bakal ngomongin, jadi lebih baik nggak dikasih tahu kayak gitu. Kalau aku paling kayak apa ya? Sebenarnya kalau agama tuh nggak dipermasalahin sih, kayak sama keluarga besar gitu. Cuman lebih keras. Soalnya kan apa? Beda jauh nih Cina sama Dayak nih. Ya meskipun orang Dayak nenek moyangnya Cina, cuman kan dia kan Cina yang Cina pik gitu lah. Nanti dibawa ke kampung ada babi-babi, kaget nanti keluarganya, apa dianya kaget. Lihat rumah nenekku bawahnya babi semua kan. Pernah nggak kalian ke tempat ibadah pasangan kalian di gereja atau masjid gitu? Enggak. Nggak pernah. Aku udah sering. Kapan kamu ke gereja? Aku kecil sekolah minggu ikut. Ya kan pas kita pacaran. Kamu aja nggak pernah ke gereja. Ngomong. Soalnya aku pernah mau ikut dia ke gereja, cuman Nggak pernah ya, kamu nggak pernah nawarin. Aku pernah ngajak, terus kamu nggak. iya nggak kamu mau. sama Bob kan, aku mau ikut ke gereja, cuman aku takut Tuhanku cemburu gitu kan. Ke masjidnya jarang, masa aku main ke gereja. Itu sih. Jadi nggak pernah? Ya, Aku pernah. Hampir pernah lah. Hampir ya? Kamu nggak pernah masuk masjid orang kaget. Pernah. Nah, ya kita. Nggak apa ya? Sorry ya, bercandaan kita ternyata publis. Pernah nggak doain salah satu di antara kalian untuk pindah agama?
Enggak. Nggak pernah. Kita sepakat semua agama itu baik ya. Iya. Kita udah sering ngomongin sih tentang agama dan kita nggak pernah ada omongan buat aku pindah ke ke Islam ataupun dia pindah ke Katolik itu nggak ada. Iya. Kalau kamu pindah ke Islam ada. Nggak mau. Nggak mau. Gua kacau nih orang ini. Aduh. Siapa yang kamarnya paling berantakan di antara kalian? Dia. Aku. Kok tahu? Apa nih? Kok tahu ya? Aduh. Kamar aku tuh bersih banget. Dia berantakan banget. Iya, kadang berantakan. Dia tuh Tapi untuk ukuran cowok bersih lah. bersih, dia orangnya bersih, cuman mungkin karena banyak dekorasi jadinya Iya. kelihatan berantakan. Kebanyakan ya begitulah. Kayak ada mural, terus banyak Boneka-boneka wayang nggak wayang jelas. gitu-gitu. Botol-botol Botol-botol itu apa? Jagar gitu-gitulah, ada banyak ya. Dia open langsung. Kan ada tutupin loh tadi. Padahal udah mau mikir nih botol apa ya. Kita mau minta ke kalian dong untuk ngomong ke kamera, ngasih tips and trick atau saran untuk orang yang mau menjalin hubungan beda agama atau sedang menjalin hubungan beda Ini agama. kamu aja. Apa ya? Kalau hubungan beda agama tuh sebenarnya banyak yang mau ngomongin dari sudut pandang mana. Soalnya kalau orang yang berketuhanan pun pasti dia percaya akan adanya jodoh kan. Dan kita nggak tahu kan jodoh tuh datangnya apa, jodoh kita ntar gimana. Menurut aku juga ya kembali ke masing-masing sih gimana ntar menyikapi hubungan beda agama itu. Kadang kan ada orang yang pengen cari pacar tuh langsung pengennya nikah. Ya udah lu nyari yang seagama aja. Kalau kita mah santai ya. Santai. Tipsnya apa ya? Tipsnya Nggak ada tips kayaknya. kita mau jalan, kita santai banget sih beneran. Kita mau bercanda segimana pun nggak pernah bete sih. Parah ya bercanda gitu ya. Ya kayak tadi, kayak gitu. Kadang ada yang lebih parah lah. Santai sih, maksudnya aku udah cerita sih tadi di awal kalau misalnya aku pacaran nggak agama. Kalaupun misalnya beda agama, percaya deh bakal banyak banget yang kalian pelajarin dari antara itu toleransi lah ataupun maupun karakter kayak gimana tuh banyak banget yang bisa kalian nggak dapetin lah kalau pacaran seagama gitu. Iya, Keren kan? bener. Ya, terima Udah sih kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.